Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang Coding. Gini deh, kalau kita ngomongin soal masuk dunia IT, yang pertama kali kepikiran di kepala tuh apa? Pasti coding kan? Nah, di sini kita bakal ngebongkar mitos yang satu itu. Soalnya, banyak banget yang mikir kalau kerja di IT itu ya, kerjaannya cuma ngetik baris-baris kode yang ribet dari pagi sampai malam. Tapi, gimana kalau ternyata itu tuh cuma sebagian kecil banget dari cerita besarnya? Gimana kalau dunia IT itu sebenarnya jauh lebih luas, lebih berwarna, dan lebih seru dari yang kita kira? Oke. Biar kita semua satu frekuensi dan nggak salah kaprah, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya IT itu apaan sih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini kuncinya. IT itu bukan melulu soal membuat sesuatu pakai kode, tapi lebih ke penggunaan teknologi buat ngurusin informasi. Coba deh kamu bayangin, pas kamu pesan makanan online, nonton series favorit kamu, atau bahkan sesimpel ngirim pesan WhatsApp. Itu semua adalah bagian dari ekosistem IT yang super gede. Jadi bukan cuma soal kode, tapi juga soal jaringan, server, keamanan data, dan banyak lagi. Disinilah bagian paling serunya dimulai. Kalau kita udah ngerti konsep dasarnya, kita jadi sadar kalau coding itu cuma satu kepingan puzzle. Dan gambaran utuhnya, wah itu gede dan keren banget. Coba lihat deh pilihannya. Kamu bisa jadi web developer yang membangun situs-situs keren yang kita akses tiap hari. Atau jadi mobile developer yang bikin aplikasi-aplikasi canggih di smartphone kita. Suka tantangan yang beda? Ada cyber security. Ibaratnya kamu jadi penjaga dunia digital, melindungi data-data penting. Atau mungkin kamu lebih tertarik rancang pengalaman pengguna yang nyaman sebagai desainer UI UX. Bahkan ada juga network engineer yang mastiin koneksi internet kita semua lancar jaya. Banyak banget kan? Dan nggak semuanya tuh harus ngoding terus-terusan. Tapi ya itu dia, saking banyaknya pilihan, ada satu jebakan yang sering banget bikin para pemula salah jalan. Dan ujung-ujungnya malah jadi nyerah di tengah jalan. Jebakan apa tuh? Nah, ini dia kesalahan fatalnya. Banyak yang pengen cepet-cepet bisa, jadi langsung loncat belajar bahasa pemrograman tanpa ngerti fondasi paling pentingnya, logika. Ini tuh ibarat mau bangun rumah, tapi nggak bikin fondasi. Kelihatannya cepet berdiri, tapi begitu kena angin dikit, ya ambruk. Di sini perbedaannya jadi jelas banget. Kamu mau jadi tukang salin kode yang cuma bisa copy-paste dari internet tanpa paham cara kerjanya? Atau kamu mau jadi pemecah masalah sejati yang benar-benar ngerti kenapanya di balik setiap kode dan bisa bikin solusi sendiri dari nol? Tujuannya ya pasti jadi pemecah masalah dong. Terus gimana dong caranya supaya kita nggak jatuh ke jebakan itu dan bisa ngebangun karir yang kuat di IT? Tenang, ada kok peta jalannya. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Formulanya sebenarnya simpel tapi super efektif. 1. Pahami dasarnya dulu, yaitu logika dan algoritma. Ini tuh otaknya teknologi. Kamu harus ganti alur berpikirnya dulu sebelum nulis kode. 2. Pilih satu spesialisasi. Jangan maruk pengen bisa semuanya dalam waktu bersamaan. Fokus ke satu bidang dulu sampai kamu jago. 3. Langsung praktek. Bikin proyek-proyek iseng, sekecil apapun itu. Teori doang tanpa praktek itu omong kosong. Dan yang paling penting, 4. Konsisten. Serius deh, belajar 1 jam tiap hari itu jauh lebih ngefek daripada belajar 7 jam tapi cuma sekali seminggu. Ujung-ujungnya, ini semua cuma soal mengubah cara pandang kita. Kita harus lihat coding dari sudut pandang yang berbeda. Coba deh, ingat-ingat kalimat ini baik-baik. Coding itu cuma alat, bukan tujuan akhir. Tujuan kita di dunia IT itu apa sih? Ya, untuk memecahkan masalah pakai teknologi. Coding itu cuma kayak palu di kotak perkakas kita. Emang alat yang paling kuat, tapi tetap aja, dia cuma alat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Jadi, kesimpulan dari semua ini adalah, udah cukup jadi penonton dan konsumen teknologi aja. Sekarang waktunya kamu jadi pencipta. Mulai bangun sesuatu, sekecil apapun itu. Nah, abis denger ini semua, jadi penasaran nih, kira-kira proyek pertama apa yang bakal kamu buat? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan Ruang Coding selanjutnya.